Halo, perkenalkan nama saya Megu Anabirawa dengan NIM 4003052462016 dari program studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perencanaan Arsitektur Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan data-data apa saja yang didapatkan dari hasil pengujian CPT dan SPT. Di sini saya langsung menjelaskan contoh data yang diperoleh atau hasil dari pengujian. Di sebelah kanan ada CPT, lalu di sebelah kiri itu ada SPT. Oke, pertama saya di sini akan menjelaskan mengenai data yang diperoleh di CPT. Jadi pada CPT kita akan mendapatkan data yaitu data visi atau konus. Ini di sini di warna merah ini yang berwarna merah. Konus merupakan gaya penetrasi persatuan luas. Lalu di sini kita mendapatkan FS atau perlawanan geser yang berwarna pink, di mana perlawanan geser adalah nilai ujung konus dan bidang geser saat terdorong bersamaan. Lalu di sini ada garis yang berwarna hijau muda ini, itu adalah TF atau geseran total, yaitu penjumlahan dari nilai perlawanan geser dengan pengalian interval pembacaan. Lalu kita mendapatkan friction ratio atau FR, bisa juga disebut RF, friction friction, yaitu angka banding geser, di mana perbandingan antara gesekan selimut dengan tahanan ujung konus. Nah, dari data tersebut kita dapat mengetahui karakteristik dan daya dukung tanah. Kita bisa menggunakan RF untuk jenis karakteristik tanah seperti RF kurang dari 1% maka dia tanah pasir, lalu lebih dari 1% maka dia tanah lempung, jika lebih dari 5% dan 6% maka tanah tersebut adalah tanah organik. Lalu kita juga bisa mengklasifikasikan jenis tanah dengan metode pendekatan yang dikemukakan berdasarkan teori Robertson dan Campanella dengan grafis seperti berikut. Jadi apabila menghubungkan korelasi antara QC dan juga rasio gesekan. Lalu untuk daya dukung gesek didapat dari perhitungan langsung data FS pada batang tiang. Lalu daya dukung ujung atau embody didapat dari perhitungan langsung dari nilai konus rata-rata pada sekitar ujung tiang. Next di sini saya akan membahas mengenai data SPT. Untuk data apa saja yang didapat dari SPT, yang pertama kita mendapatkan sampel tanah, di mana sampel tanah tersebut kita dapat mengklasifikasikannya secara visual melalui metode pendekatan. Jadi contoh di sini pada kedalaman 0 hingga 8 meter dia mendekati seperti lempung secara visual. Lalu kedalaman 10 hingga 14 dia lempung lanau dan berikutnya. Lalu yang kita dapat dari data SPT yaitu mendapat nilai NSPT, di mana NSPT adalah jumlah pukulan yang dibutuhkan untuk penetrasi tabung belas standar dan dipakai sebagai indikasi kemungkinan mal keruntuhan fondasi yang akan terjadi. Jadi nilai NSPT itu ada ini. Jadi untuk mendapatkan nilai NSPT itu pertama kita masukkan sedalam 2 meter, lalu kita melakukan uji NSPT pukulan per kedalaman 15 cm 3 kali. Jadi ini dapat 15 cm pertama kita melakukan 1 pukulan, lalu yang kedua kita 2 pukulan, dan yang ketiga itu 3 pukulan. Nah, lalu nilai N yang dipakai adalah penjumlahan dari kedua N terakhir ini. Jadi misalnya di kedalaman 2 sampai 2,45, N-nya adalah 5, di mana jumlah dari 2 ditambah 3. Terusnya berikut sampai bawah. Jadi misalnya di kedalaman 22 ini, maka kita jumlahkan 23 ditambah 3, 4, yaitu mendapatkan 57. Lalu di sini ada grafik, yaitu grafik N. Jadi grafik dari NSPT kita buat secara grafik menjadi visual seperti ini. Lalu untuk karakteristik dari hukum tanah kita dapat mengkorelasikan dengan beberapa aspek seperti kepadatan relatif untuk tanah pasir, modulus elastisitas untuk tanah berpasir, kohesi anulet untuk tanah lempung, terus ada shear wave velocity, ada kapasitas daya dukung fondasi juga. Lalu dengan mengklasifikasikan visual dan pada laboratorium, contohnya dengan metode Algebra limit dan analisis saringan. Lalu untuk nilai NSPT dapat mengestimasi daya dukung ujung dan gesek tiang, juga menghasilkan nilai sudut geser untuk pasir serta SU untuk lempung. Lalu nilai NSPT dapat menghitung penurunan fondasi di atas pasir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih.